bahwa jika ada gangguan di tengah-tengah perjalanan kita sedang melaksanakan tawaf, maka putaran itu jangan dihitung. Termasuk ketika kita tawaf, ternyata ada qomat dan kemudian kita berhenti tawafnya, sholat dulu. Maka setelah selesai sholat, maka anggap saja putaran itu sebagai jalan-jalan biasa. Putaran itu jangan dihitung karena sudah batal atau sudah terganggu oleh niat lain seperti sholat tadi, sholat berjamaah. Pas di garis Hajar Aswad itu kita menghadap. Kita disunatkan menghadap ke Hajar Aswad itu tatkala kita memulai tawaf. Bismillahi Allahu Akbar. Pas memulai, mau putaran pertama. Kalau dari setelah selesai putaran pertama menuju putaran kedua, mah cukup istilaf saja. Bismillahi Allahu Akbar. Tanpa merubah posisi tubuh kita. Tetap Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Bismillahi Allahu Akbar. Udah selesai. Selanjutnya adalah syarat sah tawaf. Karena tawaf merupakan ibadah, karena tawaf merupakan rukun haji yang ketiga, tawaf ifadah, atau rukun umroh yang kedua, ya, rukun umroh yang kedua. Nah, maka tentu saja ada persyaratan-persyaratan tertentu. Karena tadi juga dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu kan. Nah, apa saja syarat sahnya? Syarat sah yang pertama ialah suci dari hadas dan najis. Baik tubuhnya, pakaiannya, maupun tempatnya. Jadi orang yang melakukan tawaf itu harus betul-betul suci, betul-betul bersih dari najis. Dia tidak membawa najis apapun. Tidak dipampers. Dia suci badannya, tempatnya, pakaiannya. Kemudian suci dari hadas, artinya dia tidak mempunyai hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dia sudah berwudu dan dia tidak sedang junub. Ini syarat yang pertama, syarat sahnya. Artinya kita harus punya wudu. Jika kita tidak punya wudu atau di tengah-tengah tawaf kita batal, maka putaran itu jangan dihitung. Misalkan di tengah-tengah kita sedang tawaf, pada putaran ketiga misalkan, putaran kedua selesai, putaran ketiga selesai, kedua selesai, pas putaran ketiga di tengah-tengah ternyata kita berhadas, kentut dan lain sebagainya, maka putaran itu jangan dihitung. Jalan biasa saja, keluar, cari toilet, wudhu lagi, setelah wudhu mulai lagi di Hajar Aswad, start lagi dari awal. Hitungannya dari mana? Dari mulai hitungan ketiga tadi, putaran ketiga, karena putaran pertama dan kedua sudah selesai kan. Jadi dihitungannya sempurna itu satu putaran tatkala kita memulai dan berakhir dari garis Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak ada cerita kalau kita batal di tengah-tengah, kita hanya meneruskan di tempat kita terhenti tadi, tidak ada cerita. Karena dihitungnya satu sempurna itu, satu putaran sempurna itu ialah dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dari Hajar Aswad juga. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad. Per satu putaran. Dihitungnya per satu putaran. Kalau tawaf secara sempurna 7 putaran. Akan tetapi dihitung sempurna itu per satu putaran. Batal di tengah-tengah, maka putaran itu tidak sah. Bukan seluruh putaran. Aduh, saya batal di putaran ke-6, berarti saya harus dari 0 lagi, putaran 1, 2, 3. Enggak. Tinggal meneruskan lagi. Tadi berarti yang sahnya sampai putaran ke-5. Tinggal putaran 6-nya diulangi lagi dari awal setelah kita punya wudu kembali. Nah, gitu. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah menutupi aurat tentu saja. Jadi hukum tawaf itu sama dengan hukum sholat. Artinya tadi harus suci dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua selanjutnya ialah harus menutupi aurat. Auratnya tertutupi. Laki-laki itu auratnya baina surah wa rukbah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat.
Kalau aurat perempuan bagaimana? Aurat perempuan itu seperti auratnya sholat, yakni seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka dan wajah. Karena kalau kita memakai masker menutupi wajah kita, justru kita kena dam, termasuk pelanggaran ihram, dan tidak boleh kalau kita melaksanakan sholat itu memakai masker atau cadar, ya. Jadi seluruh tubuh itu aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Itu yang kedua. Jadi tawaf harus menutupi aurat. Yang ketiga, yakni memulai dan mengakhiri putaran dari arah yang bertepatan dengan Hajar Aswad. Tadi sudah saya utarakan bahwa memulai dan mengakhiri itu start dan finishnya itu di garis sejajar Hajar Aswad dengan lampu hijau Hajar Aswad gitu. Ya, itu baru 1, 2, 3. Jika di tengah-tengah berarti kurang, tidak sah. Kalau tidak sah berarti putaran itu tidak ada, bukan seluruh perjalanannya tapi putaran itunya gitu. Selanjutnya, berniat tawaf khusus untuk yang tawaf kudum, tawaf sunat atau tawaf nadar. Jadi orang yang melaksanakan tawaf kudum, tawaf sunat dan tawaf nadar, pas kita mau melaksanakan tawaf yang dimulai dari garis sejajar antara Hajar Aswad dan lampu hijau, itu harus diawali dengan niat. Mengapa demikian? Tentu saja innamal a'malu binniyat. Gitu ya. Seluruh pekerjaan, seluruh amal-amalan itu tidak bernilai jika tidak dimulai dengan niat. Jadi tergantung niatnya. Artinya tatkala tidak memakai niat maka tidak bernilai. Segala sesuatu itu bernilai di niatnya. Kalau muamalah itu di akadnya, kalau ibadah itu di niatnya. Kalau muamalah di akad. Di akad. Tidak ada akad sama dengan kita tidak melakukan muamalah pekerjaan itu. Dan pekerjaannya itu batil. Kalau muamalah. Nah, kalau ibadah, niat. Tergantung dari niat. Nah, khusus untuk tawaf kudum, tawaf sunat, serta tawaf nadar. Mengapa tawaf rukun sama tawaf wada tidak perlu memakai niat? Karena kedua tawaf itu, tawaf rukun, baik rukun haji yang disebut tawaf ifadah ataupun rukun umroh, dan tawaf wada, niatnya itu sudah include di dalam niat waktu umroh atau waktu hajinya. Waktu kita niat di mikot, jika saya berniat untuk haji kan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, maka dengan niat tersebut saya berniat melaksanakan ibadah haji dan berihram dengan ihram haji untuk haji lillahi ta'ala. Maka karena niatnya niat haji, seluruh proses, seluruh rukun dari haji itu sudah include niatnya masuk, termasuk niat tawafnya. Begitupun dengan umroh. Makanya kalau tawaf rukun, baik ifadah ataupun umroh dan tawaf wada, itu tidak perlu memakai niat lagi. Karena niatnya sudah include dalam prosesi haji dan umrohnya. Apalagi wada. Kalau wada juga kan gitu. Karena termasuk wajib haji, termasuk wajib umroh. Jadi tidak perlu niat. Jadi yang perlu niat itu apa? Tawaf kudum, tawaf sunat, dan tawaf nadar. Selanjutnya, yang kelima, menjadikan Ka'bah itu selalu di sebelah kiri kita. Jadi keliling Ka'bah itu berkeliling melawan arah jam. Kalau jam kan ke sini, ya. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, kalau ini mah sebaliknya, dari kanan ke kiri. Gitu. Ka'bah itu selalu berada di sebelah kiri kita. Selama kita tawaf, Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Tidak boleh sekali-kali berada di depan kita atau di sebelah kanan kita. Apalagi di belakang kita. Artinya apa? Artinya setiap langkah kita mengelilingi Ka'bah harus yakin bahwa Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Makanya jika tidak memungkinkan, jangan sampai pas di pas di garis Hajar Aswad itu kita menghadap. Kita disunatkan menghadap ke Hajar Aswad itu tatkala kita memulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Pas memulai, mau putaran pertama.
Kalau dari setelah selesai putaran pertama menuju putaran kedua mah cukup istilaf saja. Bismillahi Allahu Akbar tanpa merubah posisi tubuh kita. Tetap Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Bismillahi Allahu Akbar. Udah selesai. Kalau begini takutnya kegeser-geser. Ada beberapa langkah yang mana Ka'bah tidak berada di sebelah kiri kita. Akan tetapi Ka'bah berada di depan kita. Ini bahaya. Langkah itu menjadi tidak sah. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, contoh kasus yang lain banyak. Yang kadang-kadang dilakukan oleh pembimbing justru. Pembimbing itu karena mengomando, jadi lupa. Bapak Ibu sekalian, ayo ke sini. Sambil mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil posisi tubuhnya itu tidak berada di sebelah kiri Ka'bah itu sebelah kiri kita. Akan tetapi sebaliknya karena kita menghadap ke jamaahnya benar gitu, tapi pembimbingnya gini sambil mundur gak boleh. Atau yang paling sering itu apa? Yang paling sering itu mengejar teman atau bukan mengejar mencari teman, mencari istri. Kita di dalam rombongan, kemudian karena ada dinamika dalam tawaf, akhirnya terpisah sama istri kita. Mana sih mamahnya? Mana sih mamah? Loh, ini Ka'bah. Akhirnya langkah kita itu tidak konsisten. Nah, ini juga tidak sah. Paham ya? Ini seperti itu. Jaga posisi tubuh kita harus senantiasa berada di sebelah kiri kita si Ka'bahnya itu. Selanjutnya, yang keenam harus dilakukan 7 putaran dengan yakin. Jangan sampai ragu ini putaran keberapa ya, ini putaran keberapa ya, jangan sampai demikian. Harus yakin. Jika ragu, maka ambil angka terkecil. Ini putaran kelima atau keenam. Kedua-duanya 50-50. Artinya putaran kelima atau keenam. Kalau agaknya ini putaran keenam, berarti ada don 70% menyangka itu putaran keenam, maka ambillah yang 6. Tapi kalau syak, kalau ragu-ragu, maka ambil putaran terkecil. Berarti ini putaran kelima. Jangan putaran keenam. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, seluruh tubuhnya harus berada di luar Ka'bah. Seperti yang tadi saya terangkan, bahwa Sadarwan, Hijr Ismail, dan Ka'bah itu sendiri, itu tidak boleh dijadikan sebagai matop. Tidak boleh dijadikan sebagai tempat tawaf. Artinya, kita boleh melaksanakan tawaf itu hanya di luar Ka'bah. Yang mana Sadarwan dan Hijr Ismail itu termasuk ke dalam Ka'bah. Makanya, pas di tengah-tengah kita melaksanakan tawaf, misalkan pintu Hijr Ismail dibuka, kan itu ditutup, dibatasi, tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Pas kebetulan, pas sedang kita lewat, pintu dibuka. Lebar, sayang jika kesempatan itu tidak diambil. Akhirnya kita masuk ke Hijr Ismail dulu. Maka jika demikian, putaran itu jangan hitung. Karena putaran itu terganggu dengan kita masuk ke dalam Ka'bah. Paham? Jadi per satu putarannya itu jangan ada gangguan apapun. Anggaplah itu gangguan. Masuk ke dalam Hijr Ismail itu gangguan. Karena apa? Karena tentu saja Ka'bah sedang tidak berada di sebelah kiri kita, tapi justru kita sedang berada di dalam Ka'bah. Begitupun Hijr Ismail. Begitupun Sadarwan. Nah, 8, dilakukan di dalam lingkungan Masjidil Haram. Jadi, kita boleh melaksanakan tawaf itu ialah di matop. Matop itu tempat atau rule atau jalan atau relnya melaksanakan tawaf. Nah, Masjidil Haram secara keseluruhan itu sudah dijadikan tempat tawaf. Artinya kita sah melaksanakan tawaf jika kita berada di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh di luar, di luar misalkan supaya bisa sambil jajan, sambil jalan-jalan, nggak bisa. Harus di dalam. Tidak bisa di luar. Walaupun di luar enak misalkan suasananya. Capek pun nggak apa-apa, yang penting saya selesai melaksanakan tawaf misalkan, nggak bisa. Tawaf harus berada di dalam Masjidil Haram karena matopnya itu, rel untuk tawafnya itu. Kemudian yang terakhir, syarat sah tawaf itu ialah tidak ada tujuan lain dalam setiap langkah tawaf kita selain untuk tawaf. Tidak boleh misalnya seperti mengejar teman. Seperti tadi.
mencari si mamah, mengejar teman, dan sebenarnya tidak boleh. Tiap langkah kita itu niatnya tawaf. Tidak boleh ada niat gangguan lain. Tidak boleh ada gangguan yang mengganggu niat tawaf kita. Tidak boleh ada bahasa sambil mencari si mamah, sambil mencari teman, sambil tawaf, sugan-suganan, susuganan. Siapa tahu nanti pas di tengah perjalanan tawaf ketemu. Nah, nggak bisa. Nggak bisa sambil. Kalau niat tawaf harus niat tawaf. Tidak boleh ada niat yang lain. Nah, sampai sini bisa mengerti kan? Nah, ya. Oh iya, ya. Itu sering. Misalkan begini, tatkala kita tawaf, sedang tengah-tengah tawaf, terjadilah qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Qomat, misalkan. Otomatis si tawaf itu terhenti. Langsung kita ikut sholat. Itu bagaimana? Apakah setelah salam, Assalamualaikum, kita tinggal melanjutkan putarannya atau perjalanannya, atau dimulai dari awal? Nah, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa jika ada gangguan di tengah-tengah perjalanan kita sedang melaksanakan tawaf, maka putaran itu jangan dihitung. Termasuk ketika kita tawaf, ternyata ada qomat, dan kemudian kita berhenti tawafnya, sholat dulu. Maka setelah selesai sholat, maka anggap saja putaran itu sebagai jalan-jalan biasa. Jangan kembali lagi kita melawan arus dengan Ka'bah berada di sebelah kanan kita. Karena apa? Karena justru membahayakan tubuh kita, membahayakan nyawa kita, membahayakan keselamatan kita. Jadi setelah salam itu jangan melawan arus, dimulai dari Hajar Aswad lagi, bukan. Akan tetapi memulai ke tempat Hajar Aswadnya, menuju ke Hajar Aswadnya dengan berjalan biasa mengikuti arus orang yang tawaf. Tapi putaran itu jangan dihitung karena sudah batal atau sudah terganggu oleh niat lain seperti sholat. Tadi sholat berjamaah. Gitu. Jadi jalan keliling, sudah sampai di Hajar Aswad, mulai lagi. Jadi dari Hajar Aswad situ baru dimulai putaran yang tadi batalnya, yang tadi terganggunya. Tinggal meneruskan saja. Jadi jangan diteruskan di titik lokasinya, tapi diteruskan hitungan sempurnanya tadi, hitungan sempurna sampai mana? Seperti kasus tadi. Ya, nah seperti itu.